Jadi pondasi adalah kunci ya. Pondasi adalah kunci, tanpa pondasi blear. Uruslah kita. Boyo lagi. Yo. Kiri boyo. Kiri wow yo. Oke, let's analysis. Kita udah nyampe di Semarang. Setelah melalui etapa kedua dari Jogja ya, Dari Jogja. melalui jalan yang berliku-liku. Pegunungan Yuk. pegunungan yang sangat biasa loh. Tapi untung cuacanya bersahabat sama kita. Sahabat. Aman. Enak sih, good mood Good mood. buat nge-trip ya. Dan asik lah oke. Asik. Oke, London. kita udah sampai di base campnya Skutis ya. Skutis. Ya, di sini base campnya anak-anak skuter Semarang. Kita bakalan ngobrol bareng Mas Anggoro, Mas Udin. Mas Munying. Mas Munying. Ya. Sebentar, Mungkin- Mas. Hah? Apa itu? Mas Munying. Nama aslinya sebenarnya siapa Mas Munying? Pian. Oh iya, Vian ya, Mas Vian Munying. Oh iya. Wapik sih. Mas ini. Jadi kita bakal ngorek informasi ada apa sih di Semarang ini, terus gimana situasi perskuterannya, terus yang pasti di sini kota besar ya, Ya. pasti lebih asik lah. Langsung aja kita buka Ulas satu persatu. satu persatu. Oke loh. Aku selalu siap. Ya Mas. Siap. Mas Anggoro, Mas Udin dan Mas Munying, Mas Vian. Mas Pian apa Mas Munying ini Mas? Munying. Munying we ya. Famousnya Munying mungkin ya Mas ya. Mungkin dari Oh, enggak juga. karena ini di base campnya teman-teman Skutis Mas. Ya. Tadi kita sampai sini sekitar jam 7 ya Mas? Kita masuk 8 lah di ya? Ungaran jam 7. Setengah 8 sampai sini. Setengah 8 lah. Sampai sini ternyata udah dikasih lampu-lampuan sama teman-teman Skutis. Terus juga teman-teman bisa lihat di belakang ada barbecue, ada teman-teman yang lagi nongski ya, teman-teman kita semua. Kita juga udah makan sate ya tadi Mas, Iya, Mas. sate ayam. Nah mungkin untuk Mas Fian dulu aja Mas. Fian ini kan dari Skutis. Kalau ngomongin Skutis dan Surakarta Homo Squad nggak asing lagi Mas. Iya. Karena kan sering ya kita bikin acara apapun pastilah beliau support. Kayak yang terakhir kemarin kan kita bikin Roto ya Mas. Ya. Roto Sulmus Medan dalam rangkaian Mus Bogor Weekender yang ke-12. 12 Dan kebetulan juga Skutis juga ada di situ. ada. Selalu ada, Mas. Selalu ada. Nah ini Mas Fian ini adalah Dedengkotnya. founder ya Mas. Dikatakan founder bisa ya? Boleh. Oke, boleh. Nah, mungkin Mas Fian bisa bercerita sedikit tentang Skutis. Mungkin kayak terbentuknya itu di tahun berapa, terus bergerak di mana aja, apa mungkin di Mercedes aja. Kayaknya Mercedes ya Mas ya? Mercedes kan? Tanya sama Mas Vian, Mas. Lah iya. Mungkin Mas Fian bisa cerita dikit ya Mas, dikit-dikit aja. Berdirinya itu baru Mas 2019. Oke. 2019. Kalau Skutis sendiri itu bukan komunitas tapi clothing Clothing. line. Kenapa kita support Solo? Karena ya saudara Mas. Oke. Asik. Saudaranya sama Mas Daropo. Semua toh. Oh, semua ya. Termasuk saya berarti Mas ya? Oh iya dong. Oke. Terus Mas, Apalagi Mas? ya berdiri di tahun 2019. 2019. Mungkin bisa diceritain gimana sih cara merintisnya itu Mas? Apa mungkin langsung awal-awal langsung wah bikin kaos baik atau mungkin bikin movement sama teman-teman? Karena Karena juga itu, ada Mas. Mas Udin juga nanti bakal Iya. kita tanya. Karena Ceritain dulu, kepentok Mas. Hmm. Nggak kerja. Dulu sempat Gojek Mas. Gojek sepi. Nggak ada pemasukan. Oke. Kan dituntut untuk berpikir nih Mas. Kita mainan Vespa, mainan skuter. Kenapa nggak buat brand? Oke. Langsung buat Skutis itu. Awalnya juga buka PO.
Awal-awal tetap PO dulu. sistemnya PO ya Mas, pre-order ya. Iya, pre-order. Dan PO pertama itu kalau boleh tahu sampai berapa piece itu Mas? Awal-awal skutis ini. 3 losen tuh berarti berapa mas? 36. Nanti, lumayan 36. Terus perkembangannya sampai sekarang itu seperti apa Mas? Nah. Maksudnya udah sampai ke kota mana atau maksudnya apa namanya? Pemasarannya udah lewat apa aja gitu bisa dijelaskan. Kalau pemasarannya baru lewat online mas. Online ya Mas. Online. Sementara ini belum ada store ya Mas ya? Belum. Oh, Ada berarti cuma rencana- online ya Mas ya. Cuman online. Ada rencana pengen buka store mungkin? Insya Allah doakan aja. Targetnya kapan kira-kira? Waduh, nabung saya gimana mas? Dan saya lihat dulu juga Skutis Mas Monying ini juga sempat bikin kemeja button down. Batedon. Nah, yang selalu dipakai teman-teman dari ya mereka yang punya secara fashionable-nya ke mods, beliau juga bikin. Sampai sekarang masih bikin mas. Sebenarnya masih mas, cuman nggak pernah di upload. Kenapa? Pasarnya beda. Pasarnya beda. Maksudnya Gimana? sebentar. Kalau target button down itu di brand Redneck toh. Bukan Skutis toh. Oh iya. Beda brand. Itu lain ya, lain beda. ya. Tapi tetap Mas Fian yang foundernya tetap Mas Fian itu. Iya. Wah, ternyata bisnisnya oke Mas. Oke. Ada kudu ngulik iki. Sate ayam bareng. Sate ayam bareng. Apa tuh sate ayam? Sate ayam endorse mas tuh. Oh, terus. Mungkin untuk Skutis selain ya tadi Mas di merchandise ada movement lain nggak selain bener-bener pure jualan merchandise? Mungkin juga kayak ada movement apa gitu di Semarang sama teman-teman Vespa. Ada suatu movement dari Skutis Oh. untuk nantinya berdampak ke Komunitas. dongkrak brand tersebut ada nggak mas? Selama dari 2019 sampai sekarang. Sementara ini belum, tapi mungkin rencana sama Semarang Night Ride ya bang. Iya. Insya Allah collab sama Ini Semarang bocoran, Night Ride. ini bocoran ya Mas. Bocoran ya? Insya Allah. Teman-teman dengerin. Semarang Night Ride bakal kolaborasi dengan Skutis. Kapan mas kira-kira mas? Ditunggu aja mas. Yang pasti tetap ditunggu aja. Katanya nggak boleh bocoran. Kalau bocor Oke, bahaya nanti. mungkin Mas Fian itu dulu aja Mas, Ya. karena kita kedatangan, my friend, tonight talk with my friend. Mas, sambil diminum nggak apa-apa loh ini, Siap. santai. Monggo Mas Abiro. Siap. Sekarang saya ke mungkin bisa ke Mas Udin ya Mas ya. Ya. Mas Udin ini adalah dikatakan apa Mas? Founder apa nek ning Semarang Net Ride? Member mungkin. Member atau ya, Mas? lebih. Saya sama Mas Nana sebenarnya founder, sama-sama Oke. mendirikan Oke. Semarang Night Ride waktu itu di 2015 kalau nggak salah. 2015. Sampai sekarang mas, sampai sekarang dari 2015 Semarang Night Ride kalau boleh tahu nih, dan kayaknya harus dikasih tahu juga sih secara konsep dari nama tersebut, karena Night Ride apakah sekedar riding atau mungkin ada part-part yang lain secara berkegiatan? Sebenarnya kita vakum kegiatan itu hanya selama pandemi sih. Ya, Sampai terakhir 2018 kita masih bikin event waktu itu kerja sama salah satu brand rokok. Ya. Oh, Salah satu brand rokok. ya. Yang di Marina Yap. Summer Ride waktu itu. oh Summer Ride, oke. Summer Ride Ya. yang pertama kalau nggak salah kerja sama Mood Solo. 2018. 2018. Saya Mas, sebelum pembicaraannya terlalu dalam, saya pengen tahu Semarang Night Ride ini cuman kayak game movement atau komunitas atau apa kan belum tahu saya. Iya. Nah, mungkin Mas Udin bisa jelasin. Lebih tepatnya memang movement sih, pergerakan sih. Oh, berarti memang Kita memang buat terdiri movement. cuma dari anggota itu cuma 5 orang. 5 orang, ada yang di plot bagian, ada yang bikin konten, ada yang bikin postingan Instagram, ada yang menghubungi komunitas-komunitas, Ya. terus kemudian nanti kita bikin suatu pergerakan atau sebuah ide event. Nah, teman-teman dari Vespa Semarang nanti kumpul semua. Kita pernah menggandeng, Kayak semacam wadah ya Mas. betul, kita pernah menggandeng salah satu komunitas tertua di Semarang, Vespa Club Semarang pernah Ya. kita gandeng, terusan
komunitas Vespa modern Move Semarang pernah kita gandeng. Event pertama malah kita menggandeng 3 komunitas. Waktu itu Small Frame, VCS salah satu klub tertua di Semarang, ya. Kemudian komunitas Vespa Matic atau Move. Itu kita 3 berkolaborasi, jadilah event-event SNR yang pertama dan selanjutnya. Berarti udah berapa kali event Mas untuk Semarang United sendiri? Kalau event besar sudah cukup lumayan, tapi kalau event riding yang sesuai dengan namanya SNR sudah Ya. sering kita ya, ngadakan, hampir 2 bulan sekali ya teman-teman ya, 2 bulan sekali kita ngadain, terus kita posting, pasti banyak yang Antusiasnya banyak ya. Dan kemarin sebenarnya banyak yang mengajak, banyak yang Bang Udin, teman saya kan dipanggil Bang Udin sama teman-teman, kok nggak ngadain acara lagi SNR. Terus terang kita belum berani, karena bukannya gimana-gimana, iya, SNR selalu pecah bikin kegiatan. Alhamdulillahnya selalu ramai, tapi dengan kegiatan, dengan kondisi pandemi seperti ini, kita nggak berani ambil resiko. Kita nggak berani ambil resiko dengan mendatangkan masa yang banyak, sementara vakum. Oh gitu. Sementara vakum untuk berkegiatan ya, karena kegiatan tersebut bakal mengundang crowd masa yang banyak ya. ya. Nggak pengen punya sesuatu yang bisa dibilang kegiatan yang nggak harus datang banyak tapi berkualitas Mas. Sebenarnya pengen sih. Karena sebuah, kalau dibilang sebuah movement kan nggak harus mendatangkan orang yang banyak. Betul. Ini salah satu movementnya. Oh ini Mas, Ini salah satu movement kecil-kecil kita bergerakan sama tangan dulu. teman-teman. Karena memang pada dasarnya kita tidak mau mendatangkan masa yang banyak. Ya. Kemarin sama-sama Mas Pian sama Mas Anggoro, kita bikin movement, terus kemudian dikontak sama Mas Danar. Dinar. Dinar, astagfirullah. Danar Kedi, Dinar ya. Dinar Kedi. Itu ya sebenarnya kegiatan tapi cukup silent sih kita Ya, biar benar. menghubungi teman-teman, karena nanti kalau apalagi bermedia sosial, kalau satu kali bocor itu Ya. Terus saya pengen tahu ini Mas, kalau Mas Vinta dibilang Semarang Night Ride ini udah hampir 2 bulan sekali ya Mas ya sebelum pandemi ya. ya. Nah, kalau boleh tahu isian acara itu hanya sekedar riding Vespaan bareng-bareng atau seperti apa? Mungkin Mas Udin bisa ceritain. Kegiatan yang riding malam itu memang murni riding, karena memang sesuai dengan namanya Semarang Night Ride. Tapi kalau untuk event-event tahunan, event berjangka, kita jalan sih waktu itu kerjasama dengan, karena memang tidak menutup kemungkinan kita butuh sponsor besar, kita menggandeng sponsor besar. Beberapa kali kita bikin acara besar juga, 2 kali di Marina kita gabung, kemudian waktu itu Naif juga sama sebenarnya, hampir kayak acaranya Mood Solo waktu itu. Solo lari ke Semarang. Dan yang kebetulan yang megang teman-teman SNR. Oke. Siap. Mungkin dari Mas Dinar atau Mas Kit ada pertanyaan lagi buat Mas Udin Semarang Night Ride? Amit. Loh, apa ini? Mas. Oh iya, siap. ya, makasih Mas. Ya ini barbecue persembahan dari teman-teman Skuti. Dan Semarang Night Ride. Dan kirim semua apa Mas? Vespa balap. Vespa balap Jateng. Wah, Sampai Mas, enak. karena Mas Dinar dan Mas Kit juga Terus, Mas. cukup nggak ada tanya buat Mas Udin, mungkin kita bisa bergeser ke Mas Anggoro. Anggora ya. Vespanya sing tuwet. Jadi Mas Anggoro ini bisa dikatakan pembalap apa Mas? Pembalap. Kalau yang saya tahu. Yang Mas Dinar tahu, Pembalap. dia langsung pembalap. Karena Mas Kit, Aku malah baru tahu ini. oh berarti habis ngobrol nanti harus kenalan. Nah ini Mas Anggoro, kalau boleh tahu sejak kapan Mas Anggoro maksudnya menggeluti Boleh. di dunia perbanteran gitu Mas. Perbanteran Vespa. Perbanteran Vespa. Oh khusus Vespa itu ya? Iya, Vespa ya Mas ya? Vespa. Perbanteran Vespa itu dari 2016 pertama ada event balap Vespa. Itu di Semarang. Itu di Semarang, Mas. Ini sirkuitnya Mas ini. Oh Dulu sebelumnya itu 2015 di Manahan acara fun race. Oh, fun race. Fun race itu. Awal itu. Kalau di Jakarta itu emang udah lama dari tahun 2000-an balap Vespa itu.
juga di Vespa itu Mas? Iya, Vespa. Nah. Ada Vespa Matic. Oke, Sama Vespa menarik ini klasik. Mas. Menariknya mungkin Mas Anggoro bisa ceritain, kok bisa sih minat? Wah aku cocok jadi joki ya Mas? ini? Joki. Joki Vespa. Joki ST. Oh joki. Wah ini tuh Ki. Anda lelah harus minum dulu. Mas Anggoro mungkin bisa ceritain awal mulanya kok bisa tertarik dunia perbanteran gitu Mas? Oh ya, dulu tuh naik Vespa kok ada temen bisa standing gitu. Bisa wili gitu. Wah, Iya. penasaran kan. Emang Vespa bisa kayak Kok iso ya? Kok bisa sih? Terus ya nyoba-nyoba. Ah, terus ada teman dari Jogja itu ngajakin, terus dari Salatiga juga, yuk latihan Vespa. Kalau Vespa masih emang bisa. Wah ternyata baru tahu. Nah, terus itu mulai minat. Wah boleh nih dicoba gitu. Tapi sebelum Mas Anggoro ikut race di Vespa, sempet ikut race Iya. motor yang lain sempet ya? Ya dulu Jepangan. Road race. Road race. Road race. Ya. Road race itu yang permen cecak itu loh. Oh salah, Lotus itu gua yang Lotre ya? yang ada Lotre. di akuarium. Lotus. Ya dulu tuh road race pernah, drag juga pernah, tapi yang naik Vespa ini yang bener-bener rusak nggak apa-apa, bisa dikentek lagi. Tapi sebelum di apa race di Vespa itu Mas Anggoro udah bermain Vespa dulu sebelumnya ya? Ya naiknya biasa aja mas, Standaran lah. ya Udah standar punya dulu ya? touring gitu aja. Udah punya dulu kan? Terus ada teman ngajakin itu baru wah boleh nih coba asik gitu. Pertama kali Mas, Vespa jenis apa sing mbok tumpaki nggo? Banter-banteran. Banter-banteran ini itu Mas, Vespa apa? Pek, Pek. Pek punya Vespa aku teman, loh. Pek punya teman. Banter Mas, emang banter tenan. Ya enggak kenceng-kenceng amat sih, masih karbunya masih karbu bawaan. Belum sekarang kan kok sekarang motor sekarang udah pada pakai membran tanam semua. Dari 2000 berapa? 16 ya Mas ya? 2015 pertama ikut. Udah berapa kali turun Mas? Sampai sekarang? Udah berapa kali ya? Ya udah lumayan lah. Lumayan ya. Sampai sekarang masih aktif ya Mas ya? Masih aktif mas. Podium. Podium, ya alhamdulillah udah pernah berapa kali sih. Banyak Ini juga. prestasi ya. Prestasi. Minimal oleh piagam lah. Coba Vespa Mas. Tapi saya tadi sempat ngobrol sama Mas Anggoro bahwa mungkin belum lama Mas Anggoro juga bikin event race ya Mas ya? Ya, Event race itu event Vespa race di Semarang juga, dan dia bilang peminatnya banyak ya Mas ya. Itu seperti apa Mas birokrasi? Karena kan dari teman-teman kayak Mas Udin, dari teman-teman Moskow juga kan berkegiatan di Vespa juga, dan kegiatan secara event atau acara. Cuman kan ini partnya lain dengan Vespa race ya Mas ya. Iya. Itu secara birokrasinya seperti apa saat itu, atau lebih rumit daripada event-event yang biasa yang digelar teman-teman, atau lebih mudah? sebenarnya kalau bikin event balap Vespa itu lebih rumit daripada kita rolling. Kita kalau emang balap Vespa itu emang harus ada izin dari IMI. Oke. IMI, terus kita dari wali kota sama Dispora juga. Lumayan ya Mas. Nah, soalnya kalau ke Jurnas itu kita ngitung juara 1 sampai 5 itu ada poinnya. Oh ya, Ya. regulasinya ya seperti itu ya. Itu berarti kalau Vespa race yang istilahnya yang event resminya yang dinaungi dari IMI wajib punya kartu izin start juga ya Mas? Wajib harus ya Mas kartu ya? izin start. Kalau PTW kayak dulu nggak bisa ya? Nggak bisa. Asal ikut harus daftar, harus punya KIS dulu. Itu kalau boleh tahu sekarang berapa Mas biaya untuk bikin case? Kalau sekarang Kali aja teman-teman Vespa yang suka, khususnya Vespa hedon yang suka balap-balap di jalan raya, ketika mendapat informasi
informasi yang lebih akurat dari sang pelaku untuk biaya bikin kis, untuk proses seperti apa, mungkin jadi berminat ke laga resmi daripada di jalan raya, ngapain lu song, ya kan? Mungkin bisa diceritakan Mas Anggoro. Kalau bikin kis itu 250. Terus bikin ke kartu keanggotaan dari IMI 150. Jadi totalnya 400. 400 ya. Itu 400 itu per race atau kalau masa berlakunya kis sendiri? Masa berlakunya 1 tahun. Oh ya murah. Tapi kalau kita bikinnya Desember, ya kita habisnya Desember tanggal 31 itu. Oh. Nanti tanggal 1-nya udah harus diperbarui Baru lagi. lagi. Padahal enggak setiap tahun ada event ya Ya, Mas? setiap tahun ada. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jateng DIY itu emang kalau balap Vespa kurang Mas. Jateng DIY kurang ya? Jadi bisa 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, dan itu kita dompleng punya event Jepang. Oh, yang di daerah ya Mas, ya? Yang Kecuali di yang daerah. udah ada kayak di Sentul ya. Di Sentul, di Jawa Barat itu emang murni semuanya kelas Vespa. Ada yang kelas Matic, kelas klasik. Biaya untuk Vespanya sendiri Mas. Nih, biasanya kan ada yang seneng menarik, balap ini pertanyaan mereka yang pakai part-part racing atau mungkin oprek manual ya, aftermarket kan banyak nih mereka. Kalau Mas Anggoro sendiri dengan Vespa tunggangannya yang sering buat ikutan race itu masuk kategori yang mana, atau oprek atau mungkin aftermarket, atau dan biayanya sampai seberapa itu Mas? Nanti kalau misalkan saya ada biaya tak gue balapan. Kalau Vespanya kalau buat balap itu partnya part lokal. Oh, part lokal. Part lokal kebanyakan. Kalau part aftermarket plug and play belum tentu bisa jadi. Nggak langsung seenak. Ya itu tetap kita diporting dikit lah. Nggak langsung seenak benek ke kancing bajunya dia itu ya Mas ya. Langsung gitu loh Mas. Itu secara proses untuk ngoprek ya Mas ya, ngoprek, riset lah ya kita bilang riset itu. Kalau mau Vespa Mas Anggoro berapa lama Mas? Riset itu butuh 1 tahun 2 tahun Mas. Lumayan ya. Lumayan lama juga. Ya, jadi kita punya Vespa ini warna putih udah kenceng, kita punya Vespa warna merah. Ini harus lebih kenceng dari warna putih. Oh gitu. Jadi bertahap terus Mas gitu. Dengan kategori yang sama atau mungkin kategori Iya, yang beda? kategori yang sama. ya. Itu masuknya kategori apa Mas? Itu kelas tune up Mas, 180 cc. Wih. Lumayan. Tapi nggak ada habisnya Mas kalau kita nanya ke Mas Anggoro terus, karena dari beauty beliau itu juga cukup menarik ya. Nggak kalah menarik juga sama Mas Dian. Kita bergeser lagi ke Mas Dian. Nah, kalau skutis lagi nih Mas. Kalau tadi kan kita udah di Jogja mampir di Lipscoot ya Mas ya. Di situ juga ada lip store, juga ada merchandise juga, t-shirt, jaket dan lain-lain. Menarik juga ya Mas ketika ada hardcore terus dikasih quote-nya teman-teman, entah dari Mas Faris Tewi sendiri atau dari teman-teman yang punya foto sisters itu. Nah, mungkin kalau skutis sendiri saya juga punya satu katalog soalnya Mas. Skutis yang kemarin tak pakai itu gambar Vespa itu. Itu dari mana? Dari mana ya? Dapat dari mana? Dapat dari mana? Ya dari Mas Fian. Dari Mas Fian. Nah mungkin Mas Fian bisa ceritain Mas perkembangannya dari katalog pertama sampai sekarang itu lebih ke Secara konsep maksudnya. secara konsep Mas. Secara konsep karakternya Nah, bisa mungkin dibilang. Mas Sigit bisa sama Mas Fian ngobrol. Untuk pertama kali mungkin saya nanya ke karakternya yang diangkat sama skutis itu dulu apa? Karakternya tetap nggak jauh-jauh dari Vespa. Lebih spesifik ke konsepnya itu apa Mas? Maksudnya gini, mungkin kalau ada kan juga Vespa balap katakanlah itu lebih spesifik. Kalau yang skutis sendiri secara konsep produknya itu atau secara konsep produknya itu secara mengerucutnya bisa di apa ya, bisa di narasikan nggak konsepnya seperti apa? Per artikelnya. Per artikelnya atau mungkin rangkaian semua artikel
Sebenarnya konsepnya itu vintage motorcycle ya mas. Oke. Pasarnya pengennya larinya ke motor-motor vintage. Semua ya? Semua motor vintage. Tapi sementara ini masih di Vespa. Masih jalan di Vespa. Kalau secara desain sendiri juga itu gambar sendiri mas dari handphone. Oh, desainnya dari Mas kan sendiri juga ya Iya. ngerjain. Iya. digas dhewe kabeh. Mas Iki juga karo desain lewat handphone mas. Terus Teman itu, saya satunya juga itu. siapa? Krisna. Itu jadi kalau tadi dikatakan bahwa Skutis itu sebenarnya lebih ke semua motor klasik, nggak cuma Vespa aja. Jadi Pengennya ke depannya ya mas. coba nanti kalau misalnya yang brandnya bukan Vespa seperti itu, apa juga masih pakai Nama Skutis. nama Skutis? Oh mas. Mungkin iya mas. Gratis nggak mas? Karena apa ya, tagline-nya kan vintage motorcycle supply. Oh. Oh. Oke. Kalau vintage itu kan bukan sekedar Vespa ya sebenarnya. Ada PSA, ada macam-macam. Ya. Tapi kan Cuma namanya ada skupnya ya. oh ya, Ya, ada Skutnya. itu yang jadi pertanyaan itu. Gimana mas? Mungkin bisa Mungkin aduh kena ke vintage-nya mungkin bisa dialin ke redneck-nya kali ya mas. atau mungkin Skutis itu memang nama pertama kali yang dibikin karena memang awalnya kita Mas Fian bermain Vespa skuter, terus pengen dikembangin, tapi ini namanya ya awalnya ini ya tetap ini. Tetap itu rencananya. Atau mungkin bisa jadi Skutis itu jadi second brand-nya dari Redneck. Atau Iya. mungkin bisa seperti itu ya? Iya. Jadi nanti lebih fokus ke perskuteran. Perskuteran. Ya. Kalau Berarti Redneck sendiri masih apa? Ini Masih masih produksi. masih jalan, masih Masih berkembang. Tapi sudah merambah ke motor-motor klasik. Kalau redneck itu di kemeja mas. Oh, di kemeja. Button down. Kemeja semua. Malah nggak ada kaos itu. Nggak ada Kalau t-shirtnya. desainnya sendiri ya itu tadi ya motor-motor klasik ya Pak. Skutis itu tadi ya, secara desain grafisnya seperti apa, terus misalnya di situ ada tagline atau apa namanya, kayak tadi yang di quote gitu ada juga Kalau quote-nya belum ada. ya, masih Iya, masih desain grafis gitu ya. Tapi emang saya lihat itu Skutis itu desainnya selalu simpel-simpel ya mas ya? Simpel mas. Simpel ya semua ya? Soalnya aku sendiri nggak mau yang rame-rame mas. Karena kalau rame lagi pandemi kan mas? Iya iya. Masuk. Mari Babinsa nanti mas. Oke. Mungkin ini juga kita udah dulu aja mas, karena activity kita nggak cuma ngobrol di sini. Iya. Tadi kita udah makan, udah barbecue, teman-teman di belakang. Halo mas. Lawe biar ke. Halo. Nah, kocokku kek mas nih. Jadi nek dolan ini ki los aku, karena temanku itu banyak banget. Sedulur. Vespa itu sedulur. Dari kita isi ono seduluran. nah, padahal itu kalahke. Mas kocokku. Iya. Setelah ini kita akan rolling city. Ah, bukan. Apa? Bukan, kita bukan rolling, kita cuman explore ikon kota Semarang sih. Nah, lebih tepatnya itu. Jadi ditemani teman-teman Dari Skutis, Skutis, Semarang Semarang Nagret, Red sama Vesparis. Vesparis. Vespa balap Jateng DIY. Tapi Vespa balap. gini mas, Vespa balap kita Jateng DIY. santai aja ya. Iya. Nggak usah. Aku di belakang aja mas. Oh, Enggak usah di depan. Yang di depan aku aja nanti. Oke. Mungkin itu dulu. Mas, Siap. Mas Fian, Mas Anggoro, Terima kasih dan sekali Mas Udin. udah menyambut kita Oke. Surakarta Mospot Dalam rangkaian Solo Mospedi 2021. Red to Survive. Survive gue ya, karena aku nek ngomong luput. Tepuk tangan buat kita semua. Dan ini juga ada oleh-oleh mas. Ya. Mungkin Mas Dinar yang menyampaikan yang dari Una Vespa, dan ada sedikit kenangan dari Mospot. Ini bisa dipegang Mas Sigit dan ini Mas Dinar, monggo. Ngatut. Alhamdulillah. Mas Ini Sigit, mungkin ke Mas Mas Udin. Oke, pandel. Terima kasih Mas sambutannya. Mas Oke, Anggoro, Mas Udin, silakan. Mas Fian. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih
Sampai berjumpa di kota selanjutnya. KND mulai jalan, ya rahasia Mas. Rahasia. Karena kan kita per episode, ya kan? Oke, rahasia yang pasti. Kita mulai jalan besok lah. pagi. Nanti habis ini kita jalan-jalan, mandi, tidur, pijet spa. Kalau oke, masuk. Sparring. Oke ini dulu teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di kota selanjutnya dan di episode selanjutnya. Stay tune. Stay tune. Matur suwun.